甚至能够掩盖我不清，百毒不侵。那里不会更危险吗？公子快看，雾气变得像，好神奇！失禁的进。那是Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erdingats episode ke-33. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Cimu melanjutkan ujiannya, yaitu dengan Cimu yang berhadapan melawan Paman Ma, dan Cimu bisa mengalahkan Paman Ma menggunakan teknik naga gunturnya yang telah diperkuat. Dan untuk ujian selanjutnya lagi, Cimu berhadapan dengan Nenesi, tetapi Nenesi langsung meluluskan Cimu karena menganggap Cimu yang telah lulus ujian dari awal karena telah mengikuti ujian melawan para anggota dari Sekte Tianmo yang anggotanya 360 orang, dan Cimu sudah dianggap lulus oleh Nenesi. Dan selanjutnya Cimu berhadapan dengan Pak Kades. Pak Kades ternyata tidak mengajak bertarung melawan Cimu, tetapi ingin memberikan teknik pedangnya kepada Cimu, yaitu teknik diagram pedang. Sebagai penerusnya Cimu, karena Pak Kades juga tahu kalau akhir hayatnya juga tidak akan lama lagi, jadinya ia ingin tetap menghidupkan teknik pedangnya dengan diberikan kepada Cimu. Sikanya Cimu telah mempelajari teknik pedang tersebut, dan Cimu pada akhirnya lolos ujian, dan Cimu pun diperbolehkan untuk pergi melakukan penjelajahan di luar wilayah Dasu. Dan juga Cimu ikut pergi bersama dengan Huo Ling-er yang ingin ikut bersama Cimu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Cimu yang berada di kota naga, dan di sana Cimu keluar dari ruangannya dengan Cimu memakai pakaian baru, membuat para anggota dari Sekte Tianmo kaget dengan pakaian barunya Cimu, dan mereka kagum dengan ketampanan Cimu yang sekarang. Penampilan baru yang dimiliki Cimu meningkatkan karismanya Cimu. Di sana Ketua Naga memberitahu bahwasanya pakaian Cimu tidak hanya keren dari luar, tetapi juga memiliki pertahanan yang sangat bagus yang terbentuk dari ulas sutra beracun yang memiliki daya tahan panas dan juga serangan pedang tajam, yang memberikan baju ini peningkatan kepada daya tahannya Cimu. Dan juga memiliki fitur spesial, yaitu dapat menekankan nafasnya Cimu agar vitalitas Cimu tidak ketahuan. Dan setelah itu pun para anggota Sekte Tianmo membawa Cimu ke dermaga kapal, yang di sana ternyata adanya seseorang yang telah menunggu Cimu untuk membawa Cimu ke kota Kekaisaran Yanka. Orang yang akan mengantarkan Cimu bernama Feng Tang. Cimu juga mengenali Feng Tang ini yang waktu menghadapi ujian dari 360 anggota Sekte Tianmo, Feng Tang juga menjadi lawannya Cimu. Feng Tang mengatakan kalau ia akan mengantarkan Cimu ke wilayah kota Kekaisaran Yanka. Sekaligus Cimu juga meminta kepada semua orang untuk tidak menyebut dirinya sebagai ketua mereka, karena hal itu akan berbahaya jika identitas Cimu sebagai ketua dari Sekte Tianmo. Kemudian pun perjalanan Cimu menuju Kekaisaran Yanka dimulai dengan Cimu menggunakan kapal, yang sambil di tengah perjalanan mereka, Cimu bertanya kepada Feng Tang kenapa mereka menaiki kapal dan tidak menggunakan bendera teleportasi yang dimiliki oleh Sekte Tianmo. Feng Tang pun mulai menjelaskan mengenai struktur keamanan dari wilayah kota Kekaisaran Yanka, yang dimana kota Kekaisaran Yanka memiliki keamanannya sangat ketat. Kota Kekaisaran Yanka dan juga wilayah Dasu memiliki perbatasan dua bukit besar, yang di bukit-bukit tersebut telah dipersiapkan senjata juga oleh Kekaisaran Yanka berupa senjata crossbow. Yang senjata crossbow ini merupakan senjata yang sangat berbahaya bahkan bagi anggota elit dari Sekte Tianmo mereka.
Dan untuk menggunakan teknik teleportasi, mereka harus mengirimkan salah satu orang dari sekte Tianmo yang memiliki bendera ke dalam dari kekaisaran Yanka, dan mereka harus melewati wilayah pegunungan yang dijaga oleh crossbow, dan crossbow itu sangat berbahaya karena dapat menembak dari jarak jauh dari daratan maupun udara, membuat sulit untuk bisa ditembus. Dan untuk pertahanan gerbang dari kekaisaran Yanka memiliki sebuah senjata pengawas berupa cermin pengamat, yang dimana cermin itu juga dapat mendeteksi masyarakat dari wilayah Dasu, dan jika sudah terdeteksi maka orang itu akan langsung tewas. Jadi cara terbaik bagi mereka adalah masuk dengan cara yang normal. Tetapi di saat mereka yang sedang mengobrol, tiba-tiba saja adanya sebuah kabut yang datang menyelimuti kapal mereka. 那里不会更危险吗？ Kabut itu juga menghentikan kapal mereka, membuat mereka berhenti di tengah kabut yang sangat tebal itu. Huolinger melihat di tengah kabut tersebut adanya tanaman dari buah persik, dan di sana Huolinger menyuruh kepada Cimu memeriksanya. Cimu memeriksa pohon persik tersebut menggunakan penglihatannya, tetapi setelah Cimu memeriksanya, tiba-tiba saja Cimu malah berpindah langsung ke tempat dari pohon persik itu. 是你吗？ Dan di sana Cimu tiba-tiba saja melihat keberadaan dari sosok wanita yang berada di dalam laut. Tetapi Cimu tidak bisa menemuinya, namun seketika Cimu juga mendapatkan penglihatan dari sosok wanita ini, yang ternyata wanita ini merupakan wanita yang telah membawa Cimu dulunya ke tempat dari desa lansia. Yang Cimu pun melihat wanita ini menjadi terharu dan juga kaget karena Cimu mengetahui wanita ini telah berjasa menolongnya dengan membawanya pergi ke tempat dari desa lansia dari ancaman yang belum diketahui oleh Cimu, karena kita ketahui kalau desa Wuyou itu telah hancur. Jadi kemungkinan wanita inilah yang telah menolong Cimu dengan membawa Cimu kabur dari desa Wuyou. Cimu merasa berterima kasih kepada wanita ini walaupun Cimu tidak mengenalinya, dan Cimu berpikir kalau wanita ini merupakan kerabat dekat dari keluarganya. Sebagai bentuk penghormatan dari wanita ini, Cimu berjanji dirinya akan mencari asal-usul dari wanita ini untuk mencari kebenarannya, dan akan selalu mengingat sang wanita ini. Dan setelah pertemuan Cimu dengan wanita tersebut, kabut yang menghalang kapal mereka telah menghilang, membuat mereka pun bisa melanjutkan kembali perjalanan mereka. Singkatnya, mereka telah sampai di depan gerbang pemeriksaan dari wilayah Kekaisaran Yanka, dan mereka telah melihat sistem keamanan dari Kekaisaran Yanka, yaitu cermin pengawas. Dan di sini untungnya Feng Tang telah memiliki cara melewati sistem keamanan dari cermin pengawas ini, yaitu dengan mereka menggunakan kapal selam. Karena gerbang pertahanan dari Kekaisaran Yanka telah dirancang oleh anggota dari sekte Tianmo mereka, yang membuat mereka memiliki jalur tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh sistem cermin pertahanan Kekaisaran Yanka. Hal ini pun membuat mereka bisa memasuki wilayah Kekaisaran Yanka tanpa harus melewati sistem keamanan cermin. 必到就能发挥关键作用的必大师气息，不只是圣教教众的战甲所变成。 Singkatnya, setelah mereka memasuki kawasan dari Kekaisaran Yanka, Feng Tang mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai Kekaisaran Yanka yang ternyata telah mendapatkan serangan dari pihak musuh lainnya waktu pertempuran sebelumnya melawan wilayah Dasu, yang dimana dalam pertempuran sebelumnya pihak Kekaisaran Yanka memutuskan untuk mundur, dan dalam waktu mereka yang mundur, pihak Kekaisaran Yanka mendapatkan serangan dari pihak musuh lainnya. Serangan tersebut mengakibatkan pihak Kekaisaran Yanka mengalami kepincangan, termasuk pemimpin mereka, guru besar Kekaisaran Yanka, yang berada di kondisi sekarat bahkan hampir mati akibat serangan tersembunyi tersebut. Dan akibat dari Kekaisaran Yanka sekarang yang sedang pincang karena pemimpin mereka yang sekarang sedang sekarat, membuat adanya beberapa pihak dari Kekaisaran Yanka ingin memberontak dengan mereka membuat rezim mereka sendiri, dan hal ini memberikan kerugiannya sangat besar bagi Kekaisaran Yanka. Cimu yang mendengar guru besar Kekaisaran Yanka mendapatkan serangan sampai membuat ia sekarat, membuat Cimu penasaran bagaimana bisa hal ini bisa terjadi. Padahal guru besar Kekaisaran Yanka merupakan orang yang sangat kuat, dan jika serangan tersembunyi ini bisa sampai melukai guru besar dari Kekaisaran Yanka, maka kemungkinan besar adanya seorang pengkhianat di Kekaisaran Yanka yang dapat melihat situasi dari Kekaisaran Yanka sampai bisa menemukan waktu yang tepat untuk menyerang guru besar Kekaisaran Yanka. Huolinger yang mendengar
mendengar cerita ini menjadi sedikit khawatir dengan kedatangan mereka di wilayah ibu kota Yanka. Karena situasi dari Yanka sekarang yang sudah sangat kacau, jika mereka masuk maka mereka akan ikut terlibat dalam kekacauan ini. Singkatnya mereka telah tiba di daratan dan di sini Ventang tidak bisa lagi untuk membantu Cimu karena ia harus kembali ke tempat tugasnya. 便是知然署负责，严康国用丝绸与大旭通商时，回京城复命。 Cimu memahaminya dan lalu pun Cimu juga melihat situasi dari kota Yanka dan Cimu melihat sekarang adanya pihak dari Yanka yang menerima banyak barang-barang suplai yang berisikan tanaman obat. 找这么箱子里的好像都是药材。 Cimu menduga kalau tanaman obat tersebut kemungkinan besar akan diberikan kepada guru besar Kekaisaran Yanka yang sekarang berada di kondisi yang sekarat. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja malam muncul di kota Kekaisaran Yanka membuat Cimu panik dan ingin bersembunyi karena takut akan dimakan oleh kabut gelap. Tetapi Cimu teringat kalau dirinya tidak berada di wilayah Dasu tetapi kota Yanka, yang artinya kabut gelap tidak sampai di kota Yanka. Cimu bersama dengan Huo Ling-er yang baru pertama kali melihat langit malam membuat mereka kagum melihat adanya bulan besar dan juga bintang-bintang. Karena di wilayah Dasu sendiri mereka tidak pernah bisa melihat bintang-bintang ataupun bulan karena kabut gelap yang selalu mengurung mereka. Cimu dibuat kagum melihat adanya bulan sebenarnya yang mirip dengan bulan artefak yang dimiliki oleh kapal bulan yang waktu mencoba untuk mencari desa Wuyao. 我在月亮船上破的月亮， 就像一条闪闪发光的河流。 月亮旁边那些亮晶晶的， Hal ini pun seketika membuat Cimu menjadi kebingungan kenapa kabut gelap hanya ada di wilayah Dasu dan kenapa kota Yanka tidak mendapatkan serangan dari kabut gelap, dan pertanyaan ini masih belum terjawabkan. Dan lalu pun Cimu melanjutkan perjalanannya dengan menumpang kapal penjahit untuk pergi ke ibu kota Yanka. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan Yushu yang bersama dengan Jenderal Chin. Di sana Yushu bertanya kepada Jenderal Chin mengenai situasi dari guru besar mereka. Jenderal Chin tidak bisa menjawabnya karena Jenderal Chin yang belum menjenguk guru besar mereka, yang alasannya akibat guru besar yang sekarang menolak untuk didatangi oleh siapapun membuat guru besar mereka tidak bisa dijenguk. Tetapi permasalahannya di sini Jenderal Chin juga telah mengetahui pergerakan diam-diam yang sekarang direncanakan oleh sekte Tianmo, yaitu sektenya Cimu, dan di sini Jenderal Chin khawatir dengan kondisi yang tidak stabil dari Kekaisaran Yanka. Kekaisaran Yanka akan menjadi mangsa yang empuk bagi sekte Tianmo yang mencoba untuk menyerang mereka. Sedangkan penatua leluhur dari sekte Tianmo telah mendapatkan kabar dari penasehatnya mengenai Cimu yang telah memasuki kota Kekaisaran Yanka dan kembali kepada Cimu yang menumpang di kapal penjajah sebelumnya. Di sana tampak kalau mereka telah sampai di wilayah ibu kota dari Kekaisaran Yanka yang tampak begitu mewah dengan adanya sebuah gerbang api besar. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan untuk cerita selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita, dan cerita ini hanyalah cerita dongeng dusta bohong saja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 甚至能够掩盖我不清，百毒不侵。那里不会更危险吗？公子快看，雾气变得像，好神奇！